Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan baik dari media elektronik maupun dari lain ya. Hari ini kami akan memberikan press release terkait penyerahan ataupun tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama tersangka JMN. Ini terkait dengan tindak pidana pencucian uang dari predikat crime-nya itu tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Minahasa Utara. Subdit Tipikor Ditreskrim Polda Sulut ini telah menyerahkan tersangka dan barang bukti dari penanganan perkara tindak pidana pencucian uang laporan polisi nomor 163 5 Romawi tahun 2022. Inisial tersangka ini adalah JMN, di mana yang bersangkutan ini merupakan mantan kadis ya di pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara. Penyerahan tersangka dan barang bukti ini berdasarkan surat dari Kejaksaan Tinggi yang menyatakan bahwasanya penyidikan yang dilakukan oleh Subdit Tipikor Polda Sulawesi Utara telah lengkap dan kami berkewajiban untuk melanjutkannya menyerahkan tersangka dan barang bukti. Adapun pasal yang dipersangkakan terhadap perbuatan dari tersangka JMN ini, dari hasil predikat crime yang dia lakukan yaitu tindak pidana korupsi. Kalau mungkin rekan-rekan paham, diawali pada sekitar tahun 2020 ini kami menangani tindak pidana korupsi terkait dengan dana penanganan dampak ekonomi akibat pandemi COVID. Pada awalnya ini tersangkanya ada 3 orang. Yang pertama JNM, kemudian MO, selanjutnya SE selaku Direktur CV Dewi yang telah mengakibatkan kerugian negara sekitar 61 miliar. Dari tindakan dan perbuatan ini kami lanjutkan untuk menyidik tindak pidana pencucian uangnya karena diduga ada aliran dana yang disembunyikan ataupun yang disamarkan, sehingga kami melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Dan kemarin sudah dinyatakan lengkap oleh JPU dan kami lanjutkan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti. Dari penelusuran yang bisa dilakukan terhadap recovery aset yang dilakukan oleh tersangka JMN ini, pihak Tipikor Polda Sulut bisa mengamankan lebih kurang sekitar 10 M dari kerugian negara yang timbul akibat perbuatan predikat crime-nya ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Silahkan, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan. Jadi ini kita masih melakukan penyelidikan terkait dengan TPPU dan tersangka lain, baik dalam tindak pidana predikat crime-nya ataupun dalam pencucian uangnya. Nanti kita akan sampaikan terhadap perkembangan yang kami lakukan. Jadi kalau dari predikat crime-nya ini kerugian negara ini sekitar 61 M. Dari JMN ini kita berhasil menyita kalau dirupiahkan sekitar 10 M. Ada beberapa barang bukti yang disita dari perbuatan TPPU yang dilakukan oleh JMN. Antara lain ada 1 unit mobil, 1 unit motor, kemudian 3 bidang tanah, 1 bangunan gudang, dan yang lain-lainnya. Ini semua tertera di daftar barang bukti yang sudah kita limpahkan kepada kejaksaan. Ancaman hukumannya? Kalau ancaman hukumannya, pasal yang kita persangkakan pasal 3 dan pasal 4 ya, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ini ancaman pidananya paling lama 20 tahun dan denda sekitar 5 miliar.
Waktu COVID dia kena berapa tahun? Ya, jadi dia yang bersangkutan ini masih statusnya masih tahanan ya, tahanan negara ya. Setahun. Ya, jadi untuk predikat crime-nya ini masa penahanannya belum selesai. Belum selesai. Ya. Stop dah Pak.